قالوا آمنا برب العالمين. Imam An-Nasai meriwayatkan hadis di dalam kitab sunannya dari Anas radhiyallahu anhu annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hadza syahru ramadhan ja'akum, ini bulan Ramadan telah tiba kepada kalian. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga telah dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, pintu-pintu neraka telah ditutup. Wa tusalsalu fihi syayatin, dan syaitan-syaitan telah dirantai. Di dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, juga Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Sya'bul Iman, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Apabila telah tiba malam pertama bulan Ramadan. Malam pertama bulan Ramadan kira-kira kapan? Kita insyaallah malam Jumat ya. Malam Kamis, Muhammadiyah malam Kamis. Mungkin sama tahun ini. Kalaupun beda tidak perlu kita persoalkan. Baik ru'yah maupun hisab sama-sama ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Ya. Katakanlah malam Kamis, berarti begitu malam Kamis sudah tiba nih, pas malamnya azan maghrib, matahari sudah tenggelam. Apa kata Rasulullah? Sufidati syayatinu wa mardatul jin, maka syaitan-syaitan dirantai, diikat, dan jin-jin tidak lagi bebas kemana-mana, sudah ditahan. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka telah dikunci. Falam yuftah minha babun, tidaklah satupun pintu neraka tersebut dibuka oleh Allah. Begitu malam Kamis nanti, katakanlah misalkan malam Kamis itu sudah masuk bulan Ramadan, tidak ada satupun pintu neraka yang sudah dibuka, ditutup semuanya. Wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab, pintu-pintu surga dibuka, tidak satupun dari pintu surga tersebut yang ditutup. Ini kata Rasulullah. Wa yunadi munadin kulla lailatin, lalu manggillah orang-orang yang berpuasa dipanggil. Apa yang dipanggil? Ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang bersegera melakukan kebaikan, maka datanglah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, sedangkan kalian yang melakukan kejahatan maka menjauhlah. Walillahi utaqa'u minan nar, dan bagi Allah itu ada pelepasan diri dari neraka. Wadzalika kullu lailah, dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Jadi setiap malam. Jadi kita kan biasa mendengar begini, Ustaz, itqum minan nar itu kan 10 Ramadan terakhir. Hadis ini menunjukkan bahwa pembebasan dari api neraka itu dari malam pertama, tidak hanya dibatasi pada 10 malam terakhir. Hanya saja 10 malam terakhir lebih istimewa karena ada hadis nanti yang menceritakan tentang 10 hari terakhir. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis tentang bab dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dirantainya syaitan, itu mengutip pendapat Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad mengatakan begini, ini bisa dimaknai secara zahir. Artinya ketika datang malam Ramadan, semua pintu surga itu dibuka secara zahir oleh Allah. Dibuka. Padahal kita tahu pintu surga itu nggak dibuka kecuali nanti di hari kiamat. Kapan dibuka hari kiamat? Ketika Rasulullah datang ke pintu surga. Lalu ditanya oleh malaikat Ridwan di dalamnya, siapa ini di luar? Kata Rasulullah, aku Muhammad. Lalu malaikat Ridwan menjawab, laka futihat, pintu surga itu untukmu dibuka. Tapi khusus malam bulan Ramadan, tidak hanya untuk Rasulullah, tapi untuk semua umat Rasulullah.
Itu dibuka. Begitu juga dengan pintu neraka. Kalau nanti di padang mahsyar, neraka itu begitu dihadapkan ke hadapan umat manusia, dikumpulkan di padang mahsyar, dia mengeluarkan suara yang menakutkan. Kata Rasulullah di dalam hadis, tidak ada satupun suara yang lebih menakutkan daripada suara neraka. Tapi di malam bulan Ramadan Allah tutup. Setan-setan itu dirantai. Ustaz, tapi kenapa masih ada yang mabuk di bulan Ramadan? Kenapa ada yang berzina di bulan Ramadan? Kenapa ada yang makan riba di bulan Ramadan? Karena dianya setan. Jadi bukan salah setan, dianya setan. Kan kata Allah, minal jinnati wan nas. Setan yang dimaksud dia punya sifat syaitan. Nah itu masalahnya. Jadi jangan kita sering salahkan setan. Kadang-kadang setan ini nggak salah. Kata setan bulan Ramadan aku udah diikat, masa aku pula disalahkan? Memang dia seperti itu, lebih buruk dari aku, kata setan. Bukan salahku. Nah, memang dia itu lebih tidak perlu aku goda. Tanpa aku goda pun dia yang menggoda orang lain. Kan lebih parah dia daripada aku, katanya. Kalau aku nggak pernah aku goda bangsa jin, aku goda bangsa manusia, dia manusia digoda sama bangsanya sendiri. Nah, kata setan, ini jangan salahkan setan kalau ada orang melakukan kejahatan di bulan Ramadan. Nah, karena sudah rantai. Imam An-Nawawi ketika menukilkan pandangan Al-Qadhi Abiyat ini mengatakan begini, dimungkinkan juga maknanya secara majas, kiasan. Apa makna kiasan dari hadis tadi? Ketika datangnya malam pertama bulan Ramadan, orang-orang didekatkan oleh Allah ke pintu surga dengan cara diberikan rahmat, maghfirah, dan pelepasan dari api neraka. Jadi dekat sekali. Makanya saya mengatakan, kalau di bulan Ramadan ini kita nggak bisa khatam Al-Quran, nggak ada lagi bulan lain kita bisa ngejar khatam Al-Quran. Kalau bulan Ramadan berat berbuat kebaikan, apalagi bulan lain. Apalagi kalau nyari bulan Rajab, bulan Sya'ban, atau bulan Safar, lebih parah. Karena bulan Ramadan itu yang paling dekat. Apalagi bulan Ramadan namanya Syahrul Quran. Ya. Kalau tadi disebut dalam tarhib Ramadannya Syahrul Siyam, bulan puasa. Ini Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Lalu Rasulullah SAW juga berfirman, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah, di mana beliau bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, satu Jumat ke Jumat yang lainnya, wa ramadhanu ila ramadhan, satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya, mukaffiratu ma bainihinna idza jtanabal kabair, itu akan jadi penghapus dosa apabila dia tidak melakukan dosa besar. Ada kan dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil terlintas di hati, rasa tidak senang ke orang lain, ya, tapi belum ada bentuk perbuatannya, masih dalam hati, masih perbuatan dosa kecil. Nah, dosa kecil ini, jika kita melakukan sholat 5 waktu dengan benar, khusyuk karena Allah Ta'ala, begitu juga sholat Jumat, nggak malas-malasan. Kita kan sholat Jumat kalau bisa pasti qomat datang, ya kan? Kecuali memang ada masalah, ketiduran atau apa, itu cerita lain. Kemudian Ramadannya juga kita tidak berpuasa dengan benar-benar. Apabila kita melakukan semuanya dengan baik, bayangkan 5 waktu ke 5 waktu itu kan berarti jam. Jumat ke Jumat itu hitungannya minggu, Ramadan ke Ramadan hitungannya tahun. Tahun kan? Sekarang pertanyaannya, kalau jam sekarang menghapuskan dosa kecil, kalau minggu bisa ada penghapus dosa kecil, kalau tahunan ada penghapus dosa kecil, pertanyaannya, apa yang menyebabkan kamu lebih cinta neraka daripada surga? Itu pertanyaannya. Apa menyebabmu kamu lebih senang untuk berjalan ke neraka daripada berjalan ke surga? Bulan Ramadan, siapa yang kemarin mengatakan kepada saya, ada spanduk itu, Allah memberimu surga, kamu malah milih warteg. Nah, ini. Allah ngasih surga, dia milih warteg. Banyak bukan cuma wartegnya, dia pilih warung Padang, ya kan? Macam-macam. Padahal Allah kasih dia surga. Nah, bagaimana kemudian itu bisa menjadi penghapus dosa? Lalu Al-Hafidh Ibnu Syahin di dalam kitab Fadail Ramadan meriwayatkan dari Ammar bin Yasir,
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berfirman. Beliau suatu hari naik ke atas mimbar. Rasulullah. Kata Rasulullah begini. Amin, amin, amin. Ya Allah, terimalah, ya Allah, terimalah, ya Allah, terimalah. 3 kali beliau ucapkan. Lalu beliau berkatakan begini, man adraka walidayhi aw ahadahuma falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah. Jika ada orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, mereka masih hidup, lalu dia tidaklah diberi ampunan pemaafan oleh orang tuanya tersebut karena durhaka, karena mencaci maki orang tua, karena tidak berbuat baik kepada orang tua, tidak direstui oleh orang tua, baik dua-duanya ataupun salah satu, fa'ab'adahu Allah, maka Allah akan menjauhkan dia. Kata Allah, nggak ada ridho. Makanya ada hadis ridallahu fi ridha walidain. Maka sholat 5 waktu sekusyuk apapun, orang sholat 5 menit, dia 50 menit sholatnya. Kalau dosa sama orang tua nggak ada guna 50 menit itu. Itu kalimatnya. Lalu Rasulullah ketika mengatakan ini, mengatakan kepada para sahabatnya, qulu amin, katakanlah semua, ya Allah terima doa ini. Lalu para sahabat pun mengatakan amin ya Allah. Jadi ini doa Rasulullah, jadi ini pengharapan Nabi, diaminkan oleh para sahabat Nabi. Jadi orang yang sholatnya bagus, durhaka sama orang tua, nggak ada guna, nggak ada guna. Ramadan mau tiba, yang punya salah ke orang tua, yang masih punya, telepon. Yang bisa temui, datangi. Yang nggak ada lagi orang tua, doakan. Sebelum masuk bulan Ramadan, nggak ada guna Ramadan kalau masih ngutang ke orang tua. Sudah. Yang kedua kata Rasulullah, wa man adraka Ramadhan, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi kemudian bulan Ramadan tidak bisa menyebabkan dia terampuni dosanya, fa'ab'adahu Allah. Allah akan jauhkan dia dari pahala, dari rahmat, dari diri. Allah jauhkan. Artinya apa? Bulan Ramadan itu kan bulan pengampunan dosa. Kalau bulan puasa saja nggak ada jalan dia untuk diampuni dosa, apalagi dia cari di bulan yang lain. Sedangkan fadilah bulan Ramadan lebih besar. Lalu Rasulullah pun mengatakan, qulu amin. Katakan amin semuanya. Para sahabat pun mengatakan amin, kata Rasulullah. Jadi ini sudah diharapkan oleh Nabi ketika masa hidupnya. Dan para sahabat mengaminkan pengharapan Nabi. Jadi nggak usah coba-coba. Kalau bulan Ramadan nggak diampuni dosa, nggak usah coba-coba. Pasti celaka di 11 bulan selanjutnya. Orang yang berhasil di bulan Ramadan pasti berhasil di 11 bulan selanjutnya. Orang yang gagal di bulan Ramadan pasti gagal di 11 bulan selanjutnya. Lalu Rasulullah mengatakan, man dzukirtu indahu, barang siapa yang namaku disebut di sisinya, falam yusalli alaihi, tapi dia tidak berselawat atasku, fa'ab'adahu Allah, maka Allah akan jauhkan dia. Makanya kalau disebut nama Nabi, ucapkan sekurang-kurangnya Allahumma shalli ala Muhammad, itu sekurang-kurangnya. Sebagaimana bacaan di dalam salat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin. Itu sekurang-kurangnya Allahumma shalli ala Muhammad. Sempurnanya Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wasallim. Lalu Rasulullah pun mengatakan qulu amin, katakanlah kalian semuanya amin. Lalu diaminkan oleh para sahabat Rasulullah. Jadi ada 3. Yang durhaka ke orang tua, yang masuk bulan Ramadan tapi tidak tambah jadi baik, malah tambah jadi buruk, ke Allah buruk, ke Nabi buruk, ke manusia pun tambah buruk. 2. Yang ketiga, apabila nama Nabi disebutkan di sisinya dia tidak bersalah, tidak bersalawat. Itu 3. Maka orang itu celaka. Yang selanjutnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratun fi ramadhana ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan pahalanya itu sebanding dengan pahala haji. Padahal kan umrah nggak ada wukuf di Arafahnya, tapi orang umrah di bulan Ramadan sama wukufnya di, Ustaz, saya pengen umrah di Ramadan tapi saya nggak punya duit. Bagaimana caranya? Angkat tangannya ke Allah, minta ke Allah. Karena Nabiullah Ibrahim itu
disuruh oleh Allah wa adzim finnas, serukan orang untuk berangkat haji. Disuruhkan. Makanya ada para ulama memahaminya begini, ibadah haji itu ibadah panggilan. Berapa banyak orang yang punya uang yang banyak tapi belum tergerak hatinya untuk berangkat. Di saat yang sama orang yang sedikit duitnya setiap hari rindu untuk berangkat umroh ataupun haji. Maka orang yang tak punya uang tapi dia sudah punya kerinduan untuk haji dan umroh, maka berbahagialah, karena Anda sedang dipanggil, hanya belum dimampukan saja oleh Allah. Karena Allah sudah mencatat kebaikan tersebut. Yang paling celaka orang kaya nggak mau naik haji. Makanya dalam fikih Islam itu orang kaya nggak mau naik haji, uangnya disuruh rampas oleh qadhi, disuruh rampas oleh qadhi, lalu dipaksa dia untuk berangkat haji. Kalau nggak mau juga, uangnya nggak boleh dikembalikan. Sampai begitu hukum. Karena itu ibadah wajib. Nah, di antara yang lain lagi, hadis tentang qiyamul Ramadan, mendirikan bulan Ramadan. Di dalam kitab Fathul Bari disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kaum muslimin berijma bahwa ini maksud dengan qiyam Ramadan itu salat tarawih. Nah, salat tarawih ini oleh Imam Nawawi menyebutkan begini, annal murada bi qiyami Ramadan, yang dimaksud dengan mendirikan bulan Ramadan salatut tarawih, yaitu salat tarawih. Annahu yahsulul maqsudu minal qiyam bi salatit tarawih. Artinya orang yang ingin mendirikan bulan Ramadan, dia walaupun tidak salat apapun, dia sudah tercukupi hukumnya untuk mendirikan bulan Ramadan hanya dengan salat tarawih. Bayangkan lagi salat tarawih, zikir, baca Al-Quran, kemudian ada qiyamul lail lagi malamnya, subhanallah, kemudian doa, kemudian bersalawat dan seterusnya dan seterusnya. Ya, coba bayangkan bagaimana kemudian pahala di bulan Ramadan. Nah, kemudian di antara keistimewaan lagi di bulan Ramadan itu adanya i'tikaf. Nah, para ulama itu berbeda pendapat terkait kapan i'tikaf dilakukan, tapi mereka sepakat bahwa i'tikaf di 10 Ramadan terakhir itu yang terbaik. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah, di mana Sayyidah Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful 'ashral awakhir." Nabi itu beriktikaf di 10 terakhir Ramadan. Hatta tawaffahu Allah, sampai Allah mewafatkan beliau. Beliau itu ketemu bulan Ramadannya berapa lama? 9 kali. Karena bulan Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Beliau meninggal tahun 11 awal Hijriah. Jadi dari bulan 2 sampai bulan 10 beliau puasa. Total semuanya 9 kali. Dari 9 kali itu kalau saya tidak salah ingat cuma 1 kali beliau sholat puasanya 30 hari. Yang lainnya 29. Ya, jadi kepuasa itu kalau nggak 30 hari 29 hari. Nah, lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, ini beliau lakukan setiap masuk 10 Ramadan terakhir, beliau selalu i'tikaf. Setiap bulan Ramadan, tidak pernah berhenti sampai Allah mewafatkan beliau. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di, lalu kemudian istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau. Nah, Imam Al-San'ani pengarang kitab Subulus Salam. Kitab Subulus Salam itu kitab syarah atau penjelasan kitab Bulughul Maram karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, ini menjadi kesepakatan di kalangan kaum muslimin dan para ulama bahwa i'tikaf itu sesuatu yang sunnah yang sangat didorong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang didorong oleh Nabi itu artinya sunnah muakkadah. Jadi 10 Ramadan terakhir itu jadi sunnah muakkadah. Dari beberapa sunnah muakkadah itu di Ramadan terakhir. 1, salat witir. Salat witir sunnah muakkadah khususnya di 10 akhir bulan Ramadan. Di antara sunnah muakkadah lagi itu membacakan kunut pada salat witir. Di antaranya lagi i'tikaf. Di antaranya lagi bergadang dengan berzikir kepada Allah, bukannya i'tikaf, khususnya membaca Al-Quran. Disunnahkan
untuk mengkhatam Al-Quran di 10 Ramadan terakhir, dan itu dilakukan oleh para ulama. Itu diantara beberapa hal yang sunnah dilakukan oleh Rasulullah. Yang terakhir dari fadail Ramadan yang bisa saya sampaikan malam ini, disebutkan bahwa bulan Ramadan itu merupakan syahrul jud, bulan kebaikan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif itu menyebutkan bahwa dikatakan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, afdhalus shadaqati shadaqatu Ramadan. Sedekah yang paling istimewa dari semua sedekah itu sedekah bulan Ramadan. Makanya para ulama dulu nyari 11 bulan untuk menunaikan di satu bulan. Jadi kalau punya uang jangan ditahan-tahan di bulan Ramadan. Kalau ada orang butuh kasih, selama kita mampu, dengan syarat kewajiban kita di rumah tangga sudah terpenuhi, anak sudah ada susu. Jangan disedekahkan anak belum ada susu, karena yang beli susu anak itu wajib. Ini kan ibarat orang sholat Idul Fitri nggak sholat subuh, ya kan, sunnahnya cenderung, wajibnya ditinggalkan, kan jadi salah itu. Ya, sunaikan dulu yang wajib, baru kemudian disedekahkan dalam bentuk sunnah. Di antaranya lagi sedekah yang paling istimewa. Kan tadi sedekah, dari semua sedekah yang paling istimewa adalah sedekah Ramadan. Di antara sedekah yang paling istimewa, memberi makan orang yang berbuka puasa. Itu di antara sedekah yang paling istimewa di bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari jalan Zaid bin Khalid, kata Rasulullah, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, falahu mithlu ajrihi, maka dia akan mendapat pahala seperti pahalanya orang berpuasa. Min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai', dengan syarat orang yang berpuasa tadi tidak terkurangi apapun dari pahala yang dia dapatkan. Jadi kalau dia dapat pahala 100, kita dapat 200. 100 buat pahala kita berpuasa, 100 lagi buat ngasih makan orang yang berbuka puasa, 200. Ustaz, bagaimana kalau saya kasih makan orang 1000 orang berbuka puasa? 1000 lah pahala. Ya kan? Kalau dihitung 1 jadi 1000, kalau dihitung 100 berarti jadi banyak lah. Banyak. Makanya di Mesir itu kalau bulan Ramadan sekitar 400 atau 500 meter, bahkan ada yang 100 meter, itu ada namanya Maidatul Rahman. Maidah, meja makan. Ar-Rahman, Allah. Jadi Maidatul Rahman itu artinya menu yang disiapkan atas nama Allah. Itu siapapun boleh masuk ke situ. Orang kaya, orang miskin, semua buka puasanya pakai daging selama bulan Ramadan. Jadi saya punya cerita tuh waktu di Mesir dulu. Suatu hari saya ngantar orang ke bandara bulan Ramadan, karena yang saya antar ini mau balik ke Indonesia sore setelah asar. Jadi di sekitar jam 5 begitu saya baru balik. Jadi ketemu buka puasanya di jalan, di angkot. Ya, kalau kita tuh di angkot. Nah, yang menariknya waktu di angkot itu begini. Jadi pas di depan salah satu kios besar, biasanya itu kalau di Mesir itu ada kios, kalau kita di sini kedai kopi, di sana itu kedai teh. Yang kedai teh itu lebih terkenal di sana daripada kedai kopi. Nah, di Mesir itu kedai teh itu semua menu teh yang dia miliki dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ratusan cup, ratusan gelas diletakkan di depan. Yang udah kosong taruh lagi, yang udah kosong letakkan lagi. Semua orang yang lewat, mau jalan kaki, mau naik mobil, yang lagi naik angkotan, semua di stop. Mereka itu anak-anak muda, bukan orang tua, anak-anak muda yang masih belajang-lajang belum menikah. Semua stop, di stop, diberikan, kasih ke rumah, dikasih minum teh, dikasih kue, semua. Jadi buka puasanya begitu. Di Mesir itu sebegitu. Saking orang senangnya berbagi itu. Karena afdhalus sedekah sedekah Ramadan, sedangkan di antara sedekah yang paling baik adalah memberi makan orang berbuka puasa. Insya Allah orang yang memberi makan orang berbuka puasa tidak ada satupun yang Allah kurangi dari dia, bahkan insya Allah akan Allah tambahkan. Lalu yang paling diingat oleh teman-teman, ini kita musimnya musim hujan, kadang-kadang udah mulai panas nih. Ya. Kalau musim hujan jangan terlalu senang dengan dinginnya. Kalau panas bulan Ramadan jangan berkeluh kesah dengan panasnya.
Kalau dingin nikmati itu sebagai nikmat. Kalau panas nikmati itu sebagai syarat agar kita bebas dari panasnya hari kiamat. Dan Abu Darda sahabat Rasulullah itu mengatakan begini, sumu yauman syadidan harrahu li harri yaumin nusyur. Puasalah kalian pada hari yang sangat berat panasnya, supaya kalian terlepas dengan panasnya pada hari kebangkitan. Tasaddaqu bisadaqatin li syarri yaumin asir. Berilah sedekah dengan satu sedekah yang menyebabkan kalian lepas pada hari yang sangat sulit terlepas. Jadi itu ibadah di bulan Ramadan. Begitu puasa, kehausan, panas selama tahan-tahan. Walaupun panas sekali, mungkin teman-teman kerja di luar segala macam, jadi kerja di lapangan, tahan. Ya Allah, semoga aku lepas dari panasnya neraka dengan panasnya di bulan Ramadan ini. Lalu bersedekah, ya Allah, jadikan sedekah ini sebagai istimewa agar aku terlepas dari hari-hari yang sulit di hari kebangkitan nanti. Begitu caranya. Nah, itu diantara beberapa dari fadhail bulan Ramadan yang telah kita sebutkan dari hadis dan juga pandangan para ulama.